Dalam menjalani kehidupan ini, kadang tidak semua terjadi sesuai yang diharapkan. Misalnya saja, munculnya sebuah masalah atau pergumulan. Setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya. Misalnya saja, kesedihan, kepahitan, kekecewaan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, dan dikhianati. Keadaan seperti inilah yang sering membuat orang menjadi depresi dan putus asa, bahkan tidak mampu untuk menerima kenyataan. Mereka marah, kesal, dan sedih. Dalam keadaan seperti inilah dibutuhkan konseling eksistensial, di mana konseling eksistensial ini bertujuan untuk menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasikan potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dalam memperluas kesadaran dirinya. Saya, atas nama Yuli Irsa Kalimbuang, kelas B, angkatan 2018, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Teologi Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas konseling. Dalam video ini, saya berperan sebagai konselor dan teman saya Eli berperan sebagai konseli. Ya, halo. Iya, dengan saya sendiri. Oh, ini ya, datang saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Iya, ya datang saja. Ibu juga tidak sibuk. Iya, ya. Ditunggu ya. Iya. Oke. Ya. Yuk. Ya, silakan masuk. Oh, Deli. Silakan masuk. Silakan duduk, Dek. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, Bu. Oh, keluarga di kampung. Baik semua, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada yang Ibu bisa bantu? Begini, sebenarnya saya datang di sini, Bu. Saya mau cerita sama Ibu soal pergumulan kehidupan saya, Bu. Oh iya, silakan. Jangan sungkan. Bisa, saya malu mau cerita, Bu. Jangan usah malu. Soalnya Anggap saja sahabat atau orang tua. Soalnya ini menyangkut tentang perasaan, Bu. Oh, silakan. Saya malu, saya juga tidak tahu mau cerita sama siapa. Saya malu mau cerita sama orang tua saya malu mau cerita sama teman-teman saya, Bu. Cerita saja sama Ibu. Cerita saja sama Ibu, tidak usah sungkan. Begini, Bu, saya mau cerita tentang pergumulan saya dan ini sudah terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, Bu. Ini sudah saya pendam selama 3 bulan dan selama 3 bulan ini saya merenungi diri saya mau bagaimana lagi ke depannya. Dan saya berpikir mungkin ada baiknya jika saya ke Ibu menanyakan secara langsung kira-kira langkah apa yang hendak saya ambil untuk kehidupan saya selanjutnya, Bu. Oh iya, silakan cerita. 3 bulan yang lalu saya putus dengan pacar saya, Bu. Saya pacaran dengan pacar saya ini
sudah kurang lebih 5 tahun. Sudah lama ya. Iya Bu, sudah lama. Makanya saya sakit hati sekali Bu, karena tiba-tiba dia minta putus sama saya Bu. Kami tidak ada masalah, dia tiba-tiba minta putus sama saya. Padahal selama 5 tahun itu saya sudah kenal dekat dengan orang tuanya, dia juga sudah kenal dekat dengan orang tua saya Bu. Terus kami sudah benar-benar saling memahami. Pikir saya begitu, kami sudah benar-benar saling memahami. Bahkan ada rencana kami untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi Bu. Tapi itu mungkin rencana kalau nanti setelah saya selesai kuliah. Tapi ini yang buat saya benar-benar sakit hati, tanpa ada alasan tiba-tiba dia mau memutuskan hubungan kami Bu. Jadi Eli sudah yakin bahwa dialah jodoh yang akan jadi jodoh. Saya berharapnya begitu Bu. Saya juga yakin waktu kemarin waktu saya pacaran, saya yakin kalau mungkin dia adalah jodoh saya. Iya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan dia memutuskan kamu? Itulah yang saya bilang tadi Bu. Saya tidak tahu, dia tiba-tiba minta putus sama saya. Memang sebelum dulu kali salah kali kan. Alhamdulillah. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan dia memutuskanmu? Apakah sebelumnya memang ada konflik atau tiba-tiba diputuskan? Inilah yang saya bilang tadi Bu. Kalau memang selama 2 bulan sebelum dia minta putus sama saya, memang sifatnya itu sudah agak-agak dingin sama saya Bu. Iya, dia sudah kayak tidak terlalu perhatian sama saya. Beda dengan sebelum-sebelumnya nih. Kalau misalnya saya chat, dia paling kayak bilang saya sibuk. Terus kalau misalnya saya chat terus, dianya langsung marah, bilang tolong nggak usah terlalu ganggu dulu, soalnya saya lagi sibuk, begitu Bu. Terus selesai dari situ dia tiba-tiba minta putus sama saya. Itu yang buat saya benar-benar sakit hati Bu. Tidak ada, karena saya merasa saya tidak pernah berbuat salah, terus dia tiba-tiba minta putus sama saya. Saya juga masih punya perasaan Bu. Saya juga berpikir, loh kenapa harus begitu sama saya Bu, tanpa ada kejelasannya. Iya Bu. Lalu apa yang membuat kamu tidak bisa move on? Karena saya benar-benar sudah terbiasa sama dia Bu, sikapnya. Saya sudah terbiasa bagaimana dia ke saya dia sudah memahami saya juga sudah memahami dia, dan saya merasa benar-benar cocok dengan dia Bu. Sudah sangat yakin. Iya, saya sudah sangat yakin, saya sudah bahagia sama dia. Makanya saya sangat senang sama dia Bu. Tapi ini dia mungkin memang dia sudah tidak senang sama saya, atau alasan apa kah? Kenapa dia tiba-tiba minta putus sama saya Bu? Lalu apakah masih ada perasaan berharap untuk dia kembali? Kalau dibilang soal perasaan, pasti saya masih berharap Bu, dia kembali sama saya. Saya datang ke sini, saya mau minta pendapat dari Ibu, kira-kira bagaimana saya kedepannya harus menjalani kehidupan saya Bu. Karena saya benar-benar pusing, bagaimana saya kira-kira saya bisa bangkit dari keterpurukan saya ini Bu. Saya benar-benar merasa sendiri, saya sudah tidak tahu mau cerita ke siapa-siapa lagi. Karena selama ini ketika saya ada masalah Bu, hanya pacar saya yang mendengarkan keluh kesah saya. Dan sekarang pacar saya sudah tidak bersama lagi, dan saya merasa mungkin Ibu bisa membantu saya, kira-kira bagaimana saya harus keluar dari keterpurukan saya ini Bu. Begini Le, saya paham dengan perasaan yang Eli rasakan saat ini,
karena ibu juga pernah muda, ibu juga pernah mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Eli. Nah, tapi puji Tuhan saya bisa melewatinya, dan saya yakin, saya percaya bahwa Eli juga pasti bisa melewati keterpurukan itu. Dan yang perlu Eli tahu, dan bukan hanya Eli yang mengalami hal seperti ini, di luar sana masih banyak yang bahkan lebih dari masalah yang Eli alami saat ini. Bisa saja Tuhan membiarkan dia pergi dari hidupmu karena dia bukan terbaik untukmu. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dari dia. Yakinlah Tuhan sedang mempersiapkan jodoh yang lebih baik dari mantanmu itu. Dan apapun yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berusaha untuk mengikhlaskan dia. Dan cobalah untuk berdamai dengan masa lalumu. Ya, cobalah untuk berdamai dengan masa lalumu, mengikhlaskan kepergiannya. Terus yang perlu kamu lakukan adalah berbenah diri, membenahi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga berusahalah untuk menyibukkan diri, misalnya dengan mengikuti organisasi-organisasi, misalnya PPGT, ya. Karena hal-hal itu bisa membantu kamu untuk bisa mengikhlaskan dia, untuk bisa move on dari dia. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Itu yang paling penting, jangan lupa untuk terus memohon kepada Tuhan. Dan kalaupun memang ibu tidak usah sungkan-sungkan, bisa juga lewat telepon, WA, tidak apa-apa, ibu akan terbuka. Ya Bu. Ini sudah malam kayaknya Bu, saya sudah mau pamit dulu. Oh, hati-hati di jalan, Nak. Nah, iya Bu, saya mohon pamit dulu Bu. Jangan menyerah, tetap semangat. Iya Bu. Hati-hati. Ya Bu.